Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channelnya YouTube-nya Muhammad Iqbal Official dan channelnya YouTube-nya Bang siapa ini? Yusuf Wibowo 7152 channel. Oke. Kali ini gua akan membuat podcast tentang bagaimana cara melamar pekerjaan yang baik dan benar bersama Bang Yusuf Wibowo ya? Ya. Atau bisa disebut Copi. Cupi. Oke. Pertanyaan dari saya nih Pak. Ya. Apa tuh? Yang pertama ya, bagaimana cara melamar perusahaan yang baik dan benar, itu bagaimana cara Oke. melamarnya gitu. Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Iya. Jadi untuk khususnya para lulusan SMA, SMK ya. Iya. Untuk yang baru lulus, silahkan dibuat CV lengkap Anda semenarik mungkin, bisa menggunakan ini ya, aplikasi Canva atau Iya. misalkan Microsoft Word dan sebagainya. Jangan ditulis manual, itu sudah ketinggalan zaman. Iya, betul. Itu ya, apalagi di era digital seperti ini. Nah, untuk si pelamar, usahakan saat Anda mau apply dibaca dulu perusahaan itu bergerak di bidang apa. Iya. Lalu job desk yang Anda lamar itu seperti apa dan kebutuhannya, kualifikasinya itu apa aja. Misalkan dibutuhkan pria atau wanita, usianya maksimal berapa, Iya. lulusan apa, punya pengalaman atau fresh graduate bisa melamar ya kan. Terus biasanya tuh tanya tuh punya kendaraan pribadi, contohnya kayak motor atau punya SIM, seperti itu. Jadi tolong dibaca dulu untuk yang si calon pelamar nih, Iya, seperti itu. soalnya kan kalau menurut saya ya, kalau ketika kita mau melamar ya, kebetulan kan sebelah saya emang mantan HRD dari Kredivo ya teman-teman. Nah, ketika kita mau melamar sebuah perusahaan di manapun perusahaan itu bergerak itu melalui Jobstreet, entah maupun aplikasi Indeed ataupun LinkedIn maupun sebagainya. Iya. Kalau kita mau melamar di perusahaan tersebut harus sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Ya, betul. Misalkan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa aja, kayak misalkan dia membutuhkan produksi, berarti ada beberapa kriteria yang dibutuhkan. Misalkan dia membutuhkan jurusan TKJ, jurusan teknik ataupun sebagainya. Kecuali kalau perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan atau kimia, pasti dia mempunyai kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Kayak misalkan Kalbe obat-obatan ya, pasti yang dibutuhkan itu entah di bidang obat-obatan, entah di bidang pangan ataupun entah di bidang kayak yang lainnya gitu, sesuai kualifikasi. Kemudian kecuali kalau misalkan kita mau melamar di perusahaan sesuai jurusan, ketika kita masih kuliah itu bisa ambil jurusan buat di Jobstreet itu manajemen trainer. Nah, itu ada yang membutuhkan, ada pun yang tidak. Jadi buat teman-teman harus bersabar ya. Nah, kalau menurut saya ya Pak Cupi, kalau misalkan ada nih beberapa orang itu kan untung-untungan ya, ngelamar di perusahaan mana aja tapi dia nggak sesuai kualifikasi, tapi orang tersebut tetap mau melamar. Itu kan namanya rezeki ya. Karena kita tahu itu. Bagaimana menurut tanggapan Pak Cupi atau Bang Cupi ini? Oke, kalau menurut saya sih ya kalau bisa diutamakan yang sesuai dengan background pendidikan, yang kedua dengan background pengalaman kerja. Tapi kalau si orang tersebut ingin mencoba challenge baru di divisi yang baru ya, dia harus bisa meyakinkan si HRD perusahaan tersebut. Dia punya soft skillnya apa, lalu hard skillnya apa, terus dia bisa punya kelebihan apa yang bisa posisi yang dilamar itu si HRD yakin, nggak harus dengan background yang diminta, tapi dia mau dan dia siap untuk mengerjakannya, kenapa enggak, ya enggak? Itu sih saya sih. Yang penting bagaimana sih calon pelamar ini bisa menunjukkan pengalamannya sih, baik itu udah teknik-teknik skillnya nih, ada soft skill, baik di komputernya dia mau saya apa aja, terus hard skillnya dia bisa apa aja, seperti itu. Kalau menurut saya sih emang sekarang perbanyak buat kayak misalkan sertifikat yang ada. Terus kalau kita misalkan
punya keahlian khusus nih, misalkan di luar di sekolahan kita sesuai jurusan kita, misalkan kayak saya nih ada tambahan bisa ngedit video, bisa ngedit foto, bisa maupun yang lainnya, bisa live streaming segala macam, itu pasti perusahaan akan menilai plus dan minusnya si pelamar tersebut. Nah, kalau menurut saya, pertanyaan saya nih Pak, kan buat teman-teman di sana nih, kan pasti ada orang yang masih kuliah tuh. Iya, betul. Nah, itu entah dari dia mau semester 6 ataupun dia semester akhir. Menurut Bapak bagaimana ketika kita mau melamar di perusahaan tersebut sedang kuliah itu Pak? Nah, itu apakah kita harus melamar sesuai kandidat perusahaan yang dibutuhkan itu, kayak misalkan manajemen trainer ataupun yang lainnya, itu bagaimana Pak? Oke, biasanya bisa juga untuk melamar posisi magang. Bisa perusahaan akan melihat dari si mahasiswa ini biasanya semester akhir. Gitu. Itu biasanya untuk kebutuhan magang. Dan ada juga yang mungkin si calon pelamar ini dia istilah kata cuti semester ya, untuk benar-benar fokus untuk bekerja. Kita kembalikan lagi si pelamar ini, apakah dia mau fokus di kerjaan dulu atau kuliah dulu. Kalau misalkan dia mau kuliah dulu ya kan kita ada sistem magang namanya. Nah, tapi kalau misalkan dia mau benar-benar fokus mau kerja dulu, berarti ya dia harus mengorbankan dari sisi pendidikan. Gitu sih. Tinggal kita balikin lagi si pelamarnya maunya seperti bagaimana. Apakah dia fokus untuk kerja atau mau setelah kata nerusin pendidikannya dulu. Gitu. Terus gini ya Pak, saya pernah ditanyain di beberapa perusahaan juga ya, terkait interview ya. Mas, untuk kegiatan sekarang apa Mas? Saya jawab nih, itu kan sebenarnya pertanyaan yang menjebak dari si HRD tersebut. Mas, kegiatan sekarang apa? Nah, saya pernah jawab nih, antara saya mau jawab atau enggak nih, terkait kayak misalkan ada beberapa teman-teman ada yang masih kuliah, nah itu sambil kerja gitu kan, pasti ditanyain, Mas bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah dan bekerja gitu. Itu menurut saudara Bang Cupi atau Pak Cupi itu bagaimana? Oke, untuk yang pertanyaan seperti itu biasanya kita jawab aja. Kalau memang si pelamar ini memang kegiatan saat ini, misalkan contoh dia berdagang, atau misalkan dia freelance, itu sebutin aja, jelaskan aja apa aja kegiatannya. Tapi jika si pelamar itu masih kuliah tapi sambil bekerja, nah itu tinggal jelaskan bagaimana cara mengaturnya nih. Contoh misalkan si pelamar ini kuliahnya malam misalkan ya, dari jam 8 malam sampai jam 10 misalkan. Berarti untuk meyakinkan si HRD, berarti si pelamar ini jelaskan, saya kuliahnya malam Pak, dari jam 8 sampai jam 10. Untuk yang itu untuk posisi yang nggak ada shifting ya. Beda hal kalau ada posisi shifting. Nah, kalau misalnya nggak ada shifting ya, berarti kan si pelamar ini bisa meyakinkan si HRD untuk bisa bekerja, misalkan contoh dari jam 8 sampai jam 5 sore, atau dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, setelah dari itu kan dia bisa kuliah seperti itu. Tapi kalau yang dia lamar posisinya shifting ya, tinggal pinter-pinter si mahasiswanya ini apakah jam kerjanya itu jam kuliahnya itu dirubah. Misalkan dia kerja shifting malam, berarti jam kerja kuliahnya jadi pagi. Contohnya dulu saya pernah ada di perusahaan saya yang lama ya, di Aqua sana, menemukan cara kerja seperti itu. Nah, dia jawab dengan kalau ada shift malam seperti apa ya, dirubah karena dia bilang sekolahannya atau kampusnya, universitasnya itu fleksibel, jadi bisa ditukar ke kuliah pagi gitu. Itu yang penting benar-benar si anak ini bisa membuktikan pekerjaannya itu pas sudah keterima itu bekerja dengan baik. Nah, itu di satu sisi juga buat si pelamar, buat meyakinkan HRD apakah si pelamar itu ngeganggu aktivitas dia kuliah sama kerja bentrok gitu kan. Nah, kalau misalkan buat meyakinkan HRD nih Pak, misalkan saya kuliahnya fleksibel, ya kan, jam berapa Mas, ya kan, apakah Masnya ngambil kelas reguler atau karyawan, ya kan, betul, pasti ditanyain tuh, ya kan. Nah, saya pernah jawab, saya
kuliah kelas karyawan Pak, di kelas malam, cara ngatur waktunya bagaimana ya? Paling kalau misalkan ngatur waktunya, misalkan kayak kita kerjanya masuk malam, kuliah bisa pagi. Iya, betul. Kalau misalkan kerjanya masuk pagi, pulang malam, itu bisa di handle dengan kayak mengganti tugas-tugas atau membuat makalah, minta ke dosen yang bersangkutan, gitu kan. Jadi pintar-pintar sih calon pelamar ini nih untuk bisa menjelaskan dan meyakinkan si HRD-nya sih. Iya, betul sih. Kemudian yang saya mau tanyakan Pak, ini kan sekarang banyak kayak lulusan SMK kayak dianggap rendah nih Pak. Iya. Nah, terkait pekerjaan harian lepas. Nah, perusahaan pasti di satu sisi mau antara rugi atau enggak ya kan. Pasti perusahaan maunya untung terus ya kan. Betul. Nah, pasti perusahaan membutuhkan namanya kayak sistem outsourcing itu buat masuk di perusahaan tersebut melalui pekerjaan harian lepas. Nah, bagaimana menurut tanggapan Pak Cupi terkait buat para lulusan SMK itu kan sekarang sistemnya pekerjaan harian lepas dulu, baru kontrak segala macam. Itu bagaimana Pak? Kan sedangkan kalau misalkan kalau lebih enak ya, kalau kita nih buat mengatur keuangan lebih enak sih gaji bulanan ya Pak, daripada harian. Nah, itu menurut Bapak bagaimana tanggapannya? Oke, saya jawab dulu Sofi ya. Untuk yang tadi, untuk yang ada daily worker ataupun sebagainya untuk lulusan SMA biar bisa dihargai ya. Oke, jadi gini, teman-teman, kalau lulus SMA itu kalau bisa sambil kursus lagi. Kalau yang belum bisa komputer ya, contohnya dalam hal pengetikan Word, mungkin Excel ataupun Photoshop, ada Photoshop atau bukan PowerPoint ya. Jadi diasah lagi dari segi komputernya terutama. Terus apalagi sekarang udah zamannya bahasa Inggris nih. Betul. Nah, kalau bisa sih belajar khusus bahasa Inggris lah. Gitu sih. Ya nggak usah lama-lama lah, 1 tahun 2 tahun sambil bekerja juga nggak apa-apa. Bisa. Gitu. Nah, untuk yang kedua tadi kan daily worker. Kenapa apa kita harus ambil aja kalau memang untuk sementara ya, sebagai istilah kata pengalaman dulu di awal gitu. Jadi baik itu nanti daily worker ataupun nanti dia PKWT ataupun nanti PKWTT atau permanen, itu semua kan dari tergantung kerja kita selama di perusahaan itu ya. Jadi ada penilaian, jadi dimana perusahaan akan melihat dari sistem KPI atau Key Performance Indicator atau istilah kata indikator performa kerja. Itu akan menjadi satu acuan dari SPV atau manajernya untuk melihat calon karyawan ini apakah kita lanjutkan kontraknya atau misalkan kita angkat jadi permanen seperti itu. Jadi kita lihat dari si karyawannya ini ya, seperti apa selama dia bekerja, apakah dia sering izin apa enggak, atau misalkan dia sakit-sakitan apa enggak, terus sering bolos apa enggak, kerjanya buat kesalahan apa enggak. Nah, itu kan menjadi penilaian si bisnis seperti itu sih Bang. Itu. Terus kalau bedanya terkait pekerjaan harian lepas dengan kayak misalkan manajemen trainer, kan itu kan sebenarnya hampir-hampir sama ya Bang. Itu bedanya apa dah? Kalau manajemen training biasanya itu sistemnya dia ada kayak training dulu ya. Nanti akan dilihat nih si karyawan ini selama 3 bulan pertama ini, setelah dia menjalani semua posisi yang kita kasih, nanti akan dilihat nih karyawan ini cocoknya masuk di divisi apa nih. Setelah dilihat dari mungkin report-reportnya, hasil pekerjaannya selama 3 bulan pertama itu, misalkan contoh di divisi A dia cocoknya, atau misalkan nanti setelah 6 bulan dia masuk ke divisi B, itu kan semua dilihat lagi sama si atasan. Tapi untuk yang baru awal sih, menurut saya sih ambil aja gitu ya, untuk manajemen training. Nah, begitu juga yang daily worker kan cuma istilah kata hanya untuk buruh lepas harian lah ya. Jadi mungkin ya memang sih orang juga berharapnya yang bisa kontrak lah ya, minimal 6 bulan misalkan. Tapi kalaupun adanya cuma itu, ambil aja dulu, karena buat jadi istilah kata pengalaman kita juga gitu sih Bang. Tapi kan kalau lebih enaknya lagi gini Bang,
orang kan pasti mikirnya sistemnya pengennya dia Betul. tanda tangan kontrak, jadi biar ada paklaring. Sedangkan kan pekerjaan harian lepas cuma buat menambah di CV doang, itu kan pasti di HRD juga pasti menanyakan itu kan. Nah, kalau menurut saya kan lebih enak sih yang PKWT gitu kan. Jadi biar ada paklaring segala macam kan buat bukti lebih enak, atau enggak misalkan buat bukti lagi bisa melampirkan slip gaji atau keterangan buat kita kerja kan lebih enak sih gitu bang. Iya sih harusnya gitu. Iya. Cuma kan balik lagi, biasanya kan orang kan akan butuh, karena dia butuh ya untuk kebutuhan sehari-hari hidupnya, mungkin kenapa nggak diambil gitu kan. Iya, di satu gitu sisi sih. gitu juga sih. Iya, kita balikin lagi sih ke calon pelamar ya. Iya. Kalau perusahaan kan ya karena dia butuh karyawan banyak, cuma dia cuma sanggupnya untuk bayar harian. Istilah kata yang penting kita bayar nih. Iya. Situ mau kerja, ayo, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Iya. Itu sih bang. Biasanya seperti itu, perusahaan perusahaan yang di bidang industri kebanyakan seperti itu, kayak di pabrik-pabrik, karena tabir kayak gitu. Tapi sih menurut saya sekarang udah agak sedikit berkurang ya dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Ya karena kebijakan ini omnibus law juga sih ya, karena yang dulu mungkin orang banyak karyawan permanen, tapi karena semenjak ada omnibus law rata-rata tuh ya jadi pegawai kontrak. Jadi 6 bulan bagus tidaknya, kalau misalkan bagus ya diperpanjang, kalau enggak ya enggak gitu sih bang. Jadi itu lebih mempersulit buat pelamar. Betul, karena ada kebijakan baru itu. Tapi ya mau gimana ya, kita hanya rakyat biasa ya. Dari sisi HRD ya kita kan menjalankan apa yang diminta oleh perusahaan, tapi dari sisi pelamar juga kan kita saling membutuhkan untuk bisa melamar di perusahaan itu. Iya, kalau menurut abang nih, misalkan kayak lulusan SMK S1 kan terkait perusahaan kebijakan pemerintah nih, dengan adanya kebijakan perusahaan omnibus law itu, menurut abang apakah itu mempersulit buat pelamar mencari pekerjaan untuk sistem PKWT atau tidak bang? Kalau belum untuk si pelamar sih menurut saya memang anggaplah saya jadi seorang pelamar ya. Iya. Dari sisi pelamar ya mungkin agak memberatkan ya, karena siapa sih yang pengen orang itu dikontrak terus ya kan. Iya. Tapi kalau dari sisi perusahaan kan mungkin akan diuntungkan karena dia nggak perlu lagi bayar namanya pesangon, ya kan. Tapi ya sebenarnya kita ngikutin sesuai undang-undang aja ya, dari pemerintahnya aja sih. Kita balik ke situ sih bang. Itu sih. Kalau menurut abang nih ya, tips and trik buat menghadapi pertanyaan dari HRD itu bagaimana bang? Kan sekarang ada pertanyaan yang kayak misalkan menyebutkan, misalkan HRD menanyakan gini, coba mas perkenalkan nama dulu, kemudian tinggal di mana, kemudian job desk pekerjaan sebelumnya apa aja, pengalaman kerjanya apa, terus kemudian HRD sempat nanya nih, kalau misalkan masnya dibutuhkan di posisi ini, di lokasi ini, apakah harus kita ambil atau enggak. Kemudian ada juga nih HRD bang menanyakan kayak misalkan berapa sih gaji pokok yang dibutuhkan masnya, apakah itu alangkah baiknya apakah kita harus menyebutkan sesuai UMR penempatan atau kita menyebutkan nominalnya saja gitu. Kalau kita balikin lagi ya, karena ada beberapa perusahaan mungkin yang akan menyebutkan nominal, ada juga yang tidak nih. Nah kalau misalkan disuruh nyebutin nominal, sebutin aja bang. Contoh gini, berapa sih gaji anda sekarang atau current salary-nya? Ya, gaji terakhir saya misalkan 5,3 gross, berarti kan kotor tuh bang. Nah kalau juga yang 5,3 net, nah itu sebutin aja gaji terakhir. Terus yang diharapin berapa? Oke, saya nggak jauh-jauh misalkan minimal setara dengan gaji saya yang terakhir. Maunya net apa gross? Kita balikin lagi sih calon pelamar gitu. Tapi perusahaan cuma sanggup cuma 4,9 misalkan. Gimana, mau ambil nggak? Tambahin lagi lah pak, 5 juta, jadi pasin lah gitu. Tapi kan ada ambil tengahnya, jadi kita ngambil solusi sebenarnya sih. Oh iya juga sih. Tapi kan ada plus minusnya juga Pak. Iya betul. Kayak misalkan kita nambahin dikit itu kan kalau menurut saya kan nggak sopan ya Pak. Itu gimana tuh? Kita balikin lagi sih, sebenarnya balik lagi ke perusahaan. Kalau emang perusahaan itu perusahaan bonafit dan membutuhkan, biasanya kan ya udah kita ambil aja. Tapi
bisa dinego nggak nih gitu kan, gitu sih. Terus ada juga kayak misalkan apa namanya, perusahaan HRD menanyakan, Mas, apakah Mas sudah menikah? Itu untuk laki-laki. Kemudian kalau misalkan kemarin saya dengar nih ada HRD menanyakan ke perempuan, Mbak udah nikah atau belum, ya kan? Nah udah Mas, ya udah Pak, misalkan jawab gitu kan. Nah apakah ada rencana untuk mbaknya untuk mempunyai keturunan atau enggak kedepannya gitu kan? Oke, itu bagaimana menjawabnya? Oke, jadi gini, misalnya dari CRD nanya tersebut ya, kalau untuk sisi laki-laki ya biasanya kan ada tanya untuk ada rencana nggak? Kalau memang ada rencana sebutin aja. Misalkan tahun depan Pak, ya biasanya perusahaan akan memberikan hak cuti untuk menikah itu biasanya minimal 3 hari. Oh gitu. Gitu, jadi nggak apa-apa. Tapi kenapa kalau pas yang ditanya adalah si wanita, biasanya perusahaan akan menimang-nimang nih untuk bisa menerima si karyawati tersebut. Karena satu, kalau dia sudah menikah, berarti kan dia akan izin nih kalau dia punya anak nih. Anak saya sakit Pak, anak saya misalkan harus ngantar anak sekolah Pak, dan atau misalkan anak saya demam dan sebagainya. Biasanya si perusahaan akan menimang-nimang nih dari sisi si pelamarnya, karyawati ini misalkan bilang oke Pak, nggak masalah, saya punya suami, saya punya anak, tapi misalkan anak saya ada yang ngurus, atau misalkan anak saya diurus oleh ibu atau ibu mertua saya misalkan. Itu meyakinkan si perusahaan karena akan mengambil karyawati tersebut, karena mikir ini karyawan ini nih pasti nggak akan banyakkan izinnya nih gitu. Karena kan kalau kebanyakan izin pasti akan mengurangi dari produktivitas si karyawati atau karyawan tersebut. Seperti itu sih. Jadi jelasin aja seperti itu sih. Kalau untuk yang dari sisi HRD menanyakan seperti itu, biasanya dia HRD akan mempertimbangkan sih, khususnya untuk yang karyawati ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang karyawan biasanya kan nggak masalah ya, mau dia nikah ataupun single. Ya paling bedanya hanya kalau si karyawan yang sudah nikah itu biasanya ya paling izin kalau misalkan istrinya sakit, tapi kan nggak sesering yang karyawati. Karena kan karyawati kan ada namanya siklus menstruasi. Bisa itu hari pertama bisa akan izin tuh. Nah, itu menjadi pertimbangan juga tuh. Gitu. Tergantung dari si karyawan tersebut. Iya betul. Tapi tetap aja jawab aja nggak apa-apa. Gitu. Yang penting bisa meyakinkan, betul. Jadi yang penting bagaimana si pelamar ini bisa meyakinkan si HRD ini kalau dia keterima, dia nggak akan mengganggu aktivitas si perusahaannya. Gitu sih Bang. Gitu. Itu sih. Oke deh, mungkin sampai di sini aja podcast saya. Oke, mungkin gini Bang, saya tambahin dikit ya. Boleh, silakan. Untuk yang para pemula nih, misalkan HRD masang postingan ya, baik itu di Facebook, Instagram, LinkedIn, atau job portal lainnya seperti Jobstreet dan sebagainya. Saat Anda WhatsApp, itu jangan P aja. Nggak sopan tuh. Emang pape papa. Papa. Bilangnya gini, Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak atau Ibu HRD. Apa betul saya lihat dari lowongan iklan yang ada di mana, sebutin membutuhkan posisi A, B, C. Jika benar, saya ingin mengirimkan CV saya melalui WhatsApp ini. Itu lebih baik teman-teman, karena ada attitude dan sopan santunnya. Nah, jangan lupa juga menyebutkan namanya. Betul, nama saya siapa, betul. Gitu, jangan asal P, gitu kan. Mau itu dia ceknya kapan, mau betul. Itu dia lihatnya kapan, mau dia checklist dua birunya kapan, itu yang penting kita udah buat etika dan sopan santunnya untuk menunjukkan WhatsApp ngirim ke HRD itu lebih baik. Lebih baik. Jadi si HRD kan juga akan membaca ya. Kalau cuma Pak P doang, biasanya langsung di-delete tuh Bang. Iya benar, langsung diblokir nomor. Wah ini siapa sih? Iya betul. Kenal banget, betul. Sok-sokan banget ya kan? Iya. Teman bukan, saudara bukan. Iya. Kecuali kalau pakai orang dalam boleh. Betul. Boleh. bisa. Nah, pokoknya untuk generasi 2000 sampai 2000 sekarang, 2024. Lamarnya yang sopan ya teman-teman. Itu aja sih tip and trick dari kita. Terus kalau bisa CV-nya dibikin serapi semenarik mungkin, baik itu entah pakai Word atau PowerPoint, entah pakai Canva, dibikin PDF. Pokoknya dibikin semenarik mungkin. Gitu sih.
Oke, mungkin dari kita itu aja dulu ya. Ya, untuk dari kita itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya mau ada masukan, ada pertanyaan bisa komentar di channelnya saya Muhammad Iqbal Official atau bisa di Yusuf Wibowo 7152 atau di Cabi_Cupi6165 YouTube-nya. Itu buat teman-teman yang mau nanya terkait semua cara melamar pekerjaan bisa DM saya, atau yang lebih berpengalaman HRD-nya, mantan HRD. Tanya-tanya aja bagaimana cara melamar, terus cara buat CV seperti apa, masukin aja. Nanti saya tampung dulu satu persatu, saya akan jawab dan kasih tahu caranya gitu teman-teman. Atau bisa juga DM Instagram saya atau DM Instagramnya. Ya, Instagram saya ada di Cabi CHUBBY_CHUPI ya. Iya. Gitu sih. Boleh kan untuk pertanyaannya Bang, ini. Tapi dengan sopan ya, jangan pakai KP aja nih teman-teman. Nah, betul juga, harus ada etika dan sopan santunnya dalam bertanya itu, nggak harus langsung ketemu langsung melalui media sosial, harus ada etikanya karena kita di Indonesia masih berlaku hukum undang-undang ITE. Itu bahaya itu teman-teman, harus diperhatikan ya. Dan kalau misalkan Anda diundang untuk interview, jangan ngomong hoax lah, karena ada yang lamar sendiri teman-teman. Karena kebanyakan nih ya, sepengalaman saya itu teman-teman, saya nggak ngerasa lamar, pas sudah saya screenshot, saya kirim balik, diem. Iya, betul. Ternyata ada melamar kan. Nah, seperti itu teman. Jadi kalau bisa, kalau ada HRD yang ngundang ya untuk interview, baik itu interviewnya online, interviewnya offline, itu kalian lihat dulu nih, kalian ngelamarnya di mana nih, job portal apa, atau misalkan kalian via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, atau job street atau dan sebagainya ya, itu kalian pelajarin dulu. Jangan bilang hoax, malah ada yang mohon maaf nih, ada ngomong kata-kata kasar Bang. Kata-kata binatang ada. Waduh, nah saya bilang, akhirnya kita blokir nih, kita share nih nama anak ini nih ke seluruh link HRD Bang. Jangan terima nih anak, nggak sopan. Itu lebih bahaya. Blacklist lagi itu di beberapa perusahaan. Jadi namanya kita itu bakalan hitam. Benar ya Bang? Iya, makanya jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kalau bisa, baik Pak, saya cek dulu ya, saya ngelamar di mana gitu kan. Nah, kemudian buat teman-teman juga ketika melamar pekerjaan itu mendapatkan panggilan interview, harus diperhatikan juga karena ada beberapa oknum juga yang memanfaatkan melalui pembayaran ya Pak Cupi. Kalau bisa jangan direspon ya, kalau suruh bayar nggak ada. Semua perusahaan biasanya gratis, tis. Nah kalau misalkan itu kita ngerasa nggak ngelamar tapi ada kiriman interview, itu lokasinya di ruko, jangan kita datangin karena cek itu dulu. Bakalan bayar teman-teman. Itu cek dulu di Google ya. Ini Google. Perusahaannya ada nggak namanya nih? Nah betul, kalau misalkan gitu. Di perusahaan tersebut nggak ada titik, misalkan Okben, alamatnya sebelah ini, jalan ini, lah itu mah alamat perusahaan hoax itu. Biasanya perusahaan itu minimal di daerah-daerah elit. Contohnya kayak Kuningan, Sudirman, TB Simatupang. Kalau di Bekasi mungkin di Jalan Juanda ya, Ahmad Yani, Jalan Sudirman dan sebagainya sih teman-teman. Pokoknya kalau di ruko-ruko buat teman-teman lebih aware lagi lah. Janganlah, harus diperhatikan lagi kan. Harus lebih ini sendiri. Ya memang kita butuh kerja ya, tapi kita juga harus cross check lah ya. Kita kan kalau menurut saya kita emang butuh kerjaan, cuma jangan sampai kita mengeluarkan duit dulu sebelum kita bekerja. Alangkah lebih baiknya kita emang cross check dulu apakah link yang dikirimkan WhatsApp oleh HRD tersebut benar atau enggak alamatnya. Dicek dulu mapnya, kalau perlu, kalau kita sebelum hari H-nya kita harus survei dulu nih ke lokasi. Wah alamatnya benar nggak? Saya pernah loh Pak Cupi, udah nyampe lokasi alamatnya nggak ada. Gitu. Nah saya akhirnya pulang tuh untuk cross check alamatnya itu benar atau enggak. Gitu ya. Soalnya kan di bawahnya yakin banget nih HR, tanda tangan HR, bawahnya namanya ini, terus ada spasi bawah regar segala macam gitu. Wah ini kayaknya bener nih guys. Ini saya cek alamatnya, datangnya survei benar, alamatnya nggak ada, ya saya langsung pulang. Itu buat teman-teman harus jadi masukkan aja sih teman-teman. Harus cross check dulu alamatnya, cek lokasi biar kita nggak ketipu. Soalnya teman saya pernah kejadian itu datang ke sana
mau keluar dari yayasan tersebut atau rokok tersebut, mau keluar nih, Mas mau kemana? Kan Mas sudah melamar di sini. Nah itu pernah teman saya Pak. Gitu ya. Apa namanya? Dimintain uang 5 jadi, juta. Sudah. Iya. Bukannya kita nyari duit malah ngeluarin duit. Jangan deh, jangan kayak gitu ya. Stop itu. Oke, dari kita sih mungkin itu aja tip and triknya. Kalau lebih lanjut ya bisa DM Instagram kita berdua atau di YouTube, komen di bawah aja. Iya, biar lebih sebutin enak. Nama kalian. Iya. Terus sebutin nama Instagram kalian, nanti kita akan DM. Jangan dikunci tapi ya Instagramnya ya. Betul. Itu sih. Oke. Sampai di sini aja podcast dari saya. Muhammad Iqbal Official undur diri dan Yusuf Wibowo 7152 undur diri. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Iqbal. Terima kasih banyak Pak Copi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.